Tahun 2024 akan segera berganti ke tahun 2025. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Tapi apa daya, jika tahun 2024 ini menjadi luka yang begitu gelap bagi sederet selebriti tanah air, terlebih mereka harus masuk dan merasakan dinginnya jeruji besi. Lalu siapa saja selebriti yang tersandung kasus hukum dan siapa juga selebriti yang masuk penjara di tahun 2024 ini? Pada April 2024, dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan penangkapan selebgram atau tiktokers Chandrika Chika. Mungkin tahun naga kayu ini menjadi tahun yang tak akan terlupakan oleh Chandrika Chika. Wanita cantik yang dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Billy ini ditangkap pihak kepolisian di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan atlet e-sport ini bersama keempat temannya dikarenakan penyalahgunaan narkotika. Chandrika Chika dan keempat temannya itu menggunakan narkotika jenis ganja liquid yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Barang haram tersebut pun mereka gunakan secara bergantian. Atas kasus tersebut, mereka dijerat pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidananya kurang lebih 4 tahun. Namun wanita yang kerap dipanggil Chika ini menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Tahun 2024 mungkin tidak pernah terbayangkan akan menjadi pahit bagi vokalis band Last Child, Virgon. Pada Juni 2024, saat Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap Virgon atas penyalahgunaan narkoba. Tak hanya Virgon yang tertangkap, ada seorang wanita berinisial P. Virgon dan sahabat wanitanya itu ditangkap di kediaman Virgon yang berlokasi di Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sontak itu membuat dunia hiburan tanah air terkejut. Sebelum tertangkapnya Virgon, dirinya juga harus menelan pahitnya kehidupan dengan berpisah dengan Inara Rusli dan mengakhiri rumah tangga yang mereka bina sejak 14 Desember 2014. Di mana dari pernikahan mereka Virgon dikaruniai 3 anak. Tertangkapnya Virgon membuat ibunya Eva Manurung sempat mengalami beberapa kali jatuh pingsan. Faktanya, sebelum tertangkap di tahun 2024 ini, Virgon mengakui jika dirinya sudah pernah mengkonsumsi narkoba dan itu pada tahun 2012 lalu. Virgon juga mengatakan alasannya menggunakan barang haram tersebut untuk menurunkan berat badannya. Namun banyak netizen yang berasumsi jika Virgon mengalami stres terlebih dia berpisah dengan Inara Rusli. Tahun 2024 juga dihebohkan dengan penangkapan suami dari artis cantik Sandra Dewi, Harvey Mois. Harvey Mois terjerat kasus tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024, malamnya Harvey langsung menggunakan rompi tahanan warna pink khas Kejagung. Tertangkapnya Harvey Mois dikarenakan dirinya berperan sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Penangkapan Harvey Mois sontak membuat warganet terkejut. Bagaimana tidak? Kehidupan rumah tangganya bersama Sandra Dewi tidak pernah terdengar isu yang tidak-tidak. Bahkan Sandra Dewi dan Harvey sering membagikan momen-momen kebersamaan mereka di akun sosial medianya. Namun ketika badai sedang menerpa rumah tangganya, Sandra Dewi pun langsung menutup komentar di akun sosial medianya. Bahkan saat persidangan, dari kasus Harvey yang menjadikan Sandra Dewi sebagai saksi, Sandra Dewi tak tahan untuk memendung air matanya yang jatuh. Segala kekayaan dan keuangan Sandra Dewi dipertanyakan dalam persidangan itu. Bahkan saat Sandra Dewi menceritakan anak-anaknya menanyakan di mana sang ayah, Sandra Dewi menangis akibat perbuatan Harvey Mois yang merugikan negara. Tahun 2024 dunia hiburan tanah air dikejutkan kembali dengan tertangkapnya pemain sinetron tampan Andrew Andika. Dirinya tertangkap di kediamannya di Bogor pada Kamis malam. Tak hanya Andrew Andika yang ditangkap, ada teman-temannya juga yang ikut tertangkap.
Berjumlah 5 orang di lokasi penangkapan tersebut. Dalam penangkapan itu terdapat barang bukti berupa sabu. Mungkin hancurnya perasaan Andrew Andika saat tertangkap tak sebanding dengan hancurnya perasaan ibu dari anak-anaknya, Tengku Dewi. Bagaimana tidak? Saat Tengku Dewi mengandung, Andrew Andika memiliki hubungan spesial dengan wanita lain. Selain Tengku Dewi, bahkan dalam kondisi hamil tua, Tengku Dewi menggugat cerai Andrew Andika lantaran ingin melahirkan anak keduanya. Proses persidangan perkara rumah tangga mereka ditunda sementara. Ketika buah cinta mereka lahir ke dunia dan memberikan sinyal-sinyal positif antara Tengku Dewi dan Andrew Andika, bahkan banyak warganet yang berasumsi jika Tengku Dewi dan Andrew Andika akan kembali dalam sebuah ikatan pernikahan. Tapi apa daya, saat bayi mereka membutuhkan sosok ayah di sampingnya, sang ayah justru tertangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dari kasus itu, Andrew Andika menjalani proses rehabilitasi. Dan pada tanggal 31 Oktober kemarin, Andrew Andika bebas dan dinyatakan bersih. Bila beberapa selebriti tersandung kasus hukum di tahun 2024 ini dan menjadikan itu sebagai tahun yang gelap bagi mereka, tahun 2024 juga menjadi sebuah kebahagiaan yang begitu cerah, di mana beberapa selebritas tanah air akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun terkurung di dalam jeruji penjara. Siapa saja mereka? Bila kita mundur ke awal tahun 2016, satu Indonesia bahkan hingga mancanegara dibuat heboh oleh wanita bernama Jessica Wongso dengan kasus pembunuhan temannya sendiri yang bernama Wayan Mirna Solihin yang meninggal di restoran Oliver, Grand Indonesia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Wayan Mirna Solihin menghembuskan nafas terakhirnya setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Persidangan dari kasus yang menjadikan Jessica Wongso tersangka itu selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setelah melakukan persidangan yang begitu panjang hingga menguras tenaga Jessica, dirinya terlihat menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Akibat dari kasus yang menghebohkan satu Indonesia itu, hingga ke mancanegara, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Bahkan kasus Jessica Wongso ini dijadikan sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Bahkan setelah film itu tayang di Netflix, warganet yang tadinya kontra terhadap Jessica Wongso justru berbalik arah mengharapkan keadilan bagi Jessica Wongso. Banyak yang mendukung Jessica Wongso. Pada hari Minggu 8 Agustus 2024 akan menjadi hari yang terindah bagi Jessica Wongso. Bagaimana tidak, akhirnya Jessica Wongso menghirup udara bebas setelah 8 tahun, 7 bulan, 12 hari menjalani kehidupan di balik pahitnya dan dinginnya jeruji penjara. Jessica Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan potongan hukuman dengan total 58 bulan 30 hari atau hampir 5 tahun. Meskipun dirinya sudah bebas dari penjara, Jessica Wongso masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara dan mengikuti program pembimbingan hingga 27 Maret 2023. Di hari kebebasan Jessica Wongso itu, dirinya ingin sekali memakan makanan khas negara Jepang, yaitu sushi. Hanya Jessica Wongso yang menghirup udara bebas. Pada tahun 2024 ini, selebgram Medina Zain juga merasakan hal yang sama. Setelah terkurung dalam jeruji bersih selama 2 tahun, Medina Zain akhirnya menghirup udara bebas dan bertemu dengan anak-anak hingga orang-orang tercintanya. Tertangkapnya Medina Zain atas adanya laporan dengan aduan penjualan tas branded palsu yang dilakukan Medina Zain, bahkan sebelumnya ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Medina Zain dijemput paksa pihak kepolisian di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Adanya pun penjemputan paksa itu lantaran Medina Zain sudah mangkir sebanyak 2 kali dalam pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Medina Zain pun mendekam di dinginnya jeruji besi selama 2 tahun penjara. Pada 24 Oktober 2024, Medina Zain pun dinyatakan bebas dari penjara. Rasa bahagia tak bisa ia bendung dari raut wajahnya. Mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga selama di penjara membuat Medina Zain lebih berhati-hati untuk bersikap dan mengambil tindakan. Jika Jessica Wongso memilih untuk memakan makanan khas Jepang sushi, Medina Zain begitu merindukan untuk masuk ke supermarket. Hal itu dikarenakan Medina Zain sangat merindukan angin dari sebuah air conditioner atau AC.
2024 ini juga menjadi tahun yang berarti bagi TikTokers dengan ciri khas Bollywoodnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Lina Mukherjee. Setelah menelan pil pahitnya di kehidupan akibat ulah yang ia lakukan di sosial medianya, pada 20 November 2024 lalu, wanita yang pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Saipul Jamil ini akhirnya bebas setelah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tertangkapnya Lina Mukherjee atas penistaan agama yang ia lakukan karena adanya laporan dari seorang ustadz di Palembang pada 15 Maret 2023. Ustadz tersebut melaporkan Lina Mukherjee ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama, di mana Lina dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi. Setelah menerima laporan tentang aksi yang Lina Mukherjee lakukan, pada 27 April 2024, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel menetapkan Lina Mukherjee sebagai tersangka kasus penistaan agama. Akibat perbuatan Lina Mukherjee yang menistakan agama itu, dirinya harus mendekam selama 2 tahun di balik jeruji besi. Bebasnya Lina Mukherjee dari penjara membuat dirinya untuk lebih berhati-hati menggunakan sosial media, apalagi untuk berucap dan menuliskan kata-kata di akun sosial medianya. Seperti mengobati kerinduannya yang tidak terbendung selama 2 tahun. Kini Lina Mukherjee sudah melakukan aktivitas live-nya di akun sosial media yang ia punya. Itulah tadi sederet selebritis tanah air yang merasakan pahit manisnya kehidupan di tahun 2024. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau gak mau kita harus mau menjalaninya walaupun harus meneteskan air mata. Penghujung tahun 2024 sudah di depan mata. Tak heran jika sudah hampir 1 tahun jagat maya memperbincangkan kisah-kisah dan aksi viral di media sosial. Seperti sosok selebgram yang berkat sorotan netizen jadi viral, bahkan kisah mereka menuai kontroversi. Seperti kisah selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila, yang berhasil mengungkap perlakuan KDRT dari sang suami ke ranah hukum. Semua bermula dari viralnya unggahan Cut Intan di Instagram. Dalam video yang beredar, ibu 3 anak itu dianiaya pada bagian kepala dan punggungnya. Saat kejadian, kaki Armor bahkan sempat mengenai bayi mereka yang belum genap berumur sebulan. Atas kejadian ini, Armor telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tindakan KDRT kepada Cut Intan. Ia kemudian juga menjelaskan proses hukum yang kali ini terus berlanjut setelah mengalami KDRT dalam beberapa tahun terakhir. Intan mengaku sudah pernah mencoba melaporkan kasus tersebut bahkan ke pengadilan agama. Di sisi lain, Intan pun mengaku sempat berpikir dan sangat berharap Armor berubah dan tidak mengulangi KDRT lagi sebelum akhirnya ia bulat melaporkan suaminya ke polisi. Tak lama dari kejadian, Cut Intan dipertemukan dengan ayahnya oleh selebgram Sheila Saukia. Hingga kini, kasus perselingkuhan Bimo Aryo ramai jadi perbincangan publik. Bimo Aryo diketahui sosok suami selebgram Arie Rianti. Perselingkuhan Bimo Aryo awalnya viral di media sosial karena dibongkar Arie Rianti sendiri. Bikin geram, Bimo Aryo selingkuh saat Arie Rianti umroh. Setelah hubungan gelapnya dengan Bimo Aryo terkuak, Mela Asila, orang ketiga alias pelakor rumah tangga Bimo Aryo dan Arie Rianti terlihat cuek tetap bekerja dan keluar rumah. Bukan cuma membuka bukti di hadapan keluarga Maela, Arie juga membongkar chat mesra milik Bimo Aryo ke hadapan publik. Bimo Aryo Tejo yang dikenal sebagai seorang pengusaha daging di pasar modern BSD Tangerang memiliki reputasi sebagai sosok yang cukup terpandang. Status Bimo sebagai seorang suami dan pengusaha menambah kehebohan ketika namanya terseret dalam dugaan perselingkuhan. Perseteruan panjang antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti atau Teh Novi akhirnya mendekati penyelesaian. Belakangan ini muncul sinyal-sinyal halus bahwa Agus Salim dan Teh Novi akan segera berdamai.
Tim kuasa hukum Novi dan Agus Salim kini telah saling berkomunikasi dan telah sepakat untuk membuka ruang diskusi. Parisman juga mengungkap Farhad Abbas selaku pihak kuasa hukum Agus Salim juga mulai melunak dan mau berdamai. Lantas, bagaimana awal perseteruan antara Agus Salim dan Teh Novi? Agus Salim sempat dilanda musibah kala dirinya disiram air keras oleh rekan kerjanya. Insiden penyiraman air keras tersebut membuat Agus Salim terluka parah hingga ia kehilangan penglihatannya. Teh Novi akhirnya mendengar kisah tragis Agus Salim dan berniat memberikan uluran donasi. Kala itu, Novi berhasil menggalang dana sekitar 1,5 miliar untuk biaya pengobatan Agus. Sayangnya, sepanjang proses penyaluran dana tersebut, Novi melihat beberapa kejanggalan. Ia menuding Agus Salim tidak mau transparan terkait penggunaan dana donasi. Akhirnya setelah berpikir panjang, Teh Novi meminta Agus Salim untuk mengembalikan uang donasi tersebut. Agus Salim akhirnya merasa dirugikan usai Teh Novi meminta kembali uang donasi yang telah ia berikan. Melalui kuasa hukumnya, Agus Salim menilai Teh Novi tidak memiliki hak untuk meminta uang itu kembali. Tak cukup sampai di situ, sosok artis Denny Sumargo bahkan sempat ikut berusaha menengahi antara Agus Salim dan Teh Novi sebelum memanas dan berujung ke meja hijau. Beruntungnya kini rencana Agus Salim dan Teh Novi untuk menggeret satu sama lain ke pengadilan tampak bakal batal. Keduanya terungkap membuka ruang perdamaian. Dan Teh Novi dalam keterangannya mengaku bakal menyerahkan nasib uang donasi tersebut kepada donatur dan kuasa hukum. Terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Mois terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer. Perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara senilai 300 triliun, naik dari dugaan sebelumnya yakni 271 triliun. Namun meski dirinya kini jadi terdakwa dan telah ditahan, Harvey Mois tampaknya tetap kekeh mengaku dirinya tidak bersalah. Di mana di dalamnya Harvey mengaku tidak menyalahgunakan wewenang dan mengaku kepada anak-anaknya dirinya bukan koruptor. Harvey juga meminta maaf kepada anak-anaknya yang mendadak harus berpisah karena ia masih menjalani proses hukum. Tak berhenti sampai di situ, Harvey juga menitipkan pesan kepada anak-anaknya perihal hidup yang terkadang tidak berjalan sesuai kehidupan. Meski begitu, suami dari Sandra Dewi itu meminta putra-putranya untuk tidak menjadi orang jahat. Momen viral selebgram hingga artis sepanjang tahun 2024 memiliki kisahnya tersendiri. Begitu juga dengan pasangan viral yang baru saja menjalin kasih di tahun 2024. Hubungan Elrumi dan Syifa Haju mulai menjadi buah bibir setelah keduanya tampil mesra di pernikahan Torik Halilintar dan Alia Mas Said pada Juli 2024 lalu. Hubungan Elrumi dan Syifa Haju semakin dekat dan mengisyaratkan lampu hijau dari keluarga. Elrumi, putra kedua Ahmad Dhani, akhirnya mengkonfirmasi hubungan asmaranya dengan aktris cantik Syifa Haju. Pengakuan ini terungkap secara spontan saat Elrumi tengah bersama Rizky Febian dan Mahalini Raharja menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Setelah beberapa kali kesempatan keduanya menutupi hubungan resmi mereka, akhirnya Elrumi tak malu lagi untuk membagikan status keduanya. Elrumi mengaku menjalin kisah percintaan dengan Syifa Haju sudah berjalan hampir 1 bulan. Syifa Haju memang baru menjalin hubungan asmara dengan Elrumi, namun hubungan mereka sudah serius. Bahkan keluarganya juga sudah saling merestui jika keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Syifa juga mengungkapkan kebahagiaannya lantaran banyak yang mendoakan agar ia dan Elrumi berjodoh kemudian. Perempuan kelahiran 13 Juli 2000 itu meminta supaya harapan bisa menikah dengan El terwujud. Itulah momen viral sepanjang tahun 2024. Dari kisah kontroversi hingga kisah asmara,
Untuk mengetahui informasi-informasi selebriti tanah air, tetaplah untuk menyaksikan Next Update hanya di Next Era Entertainment. Menantikan buah cinta dari pernikahan lahir ke dunia adalah momen yang ditunggu-tunggu dari setiap pasangan suami istri. Tidak ada kata yang bisa mengartikan kehadiran sang buah cinta di dalam hubungan pernikahan setiap insan. Lalu, siapa saja selebriti tanah air yang dikaruniai anak pertama dalam hidup mereka? Pada 13 Maret, kebahagiaan dirasakan oleh pasangan Nopek Novian dan sang istri Yulia Lorena, di mana pada hari itu, buah cinta mereka lahir. Buah cinta itu berjenis kelamin laki-laki. Pada kebahagiaan itu, Nopek juga membagikan di akun Instagramnya dengan caption yang ia tulis, "Matur nuwun Gusti, sejatine niki rejeki paling dor, sing panjenengan kei matur nuwun sanget." Penyanyi asal Madiun, Jawa Timur ini memanggil anak laki-lakinya dengan panggilan Samson. Bukan netizen Indonesia namanya, kalau tidak mencocokologi. Di mana pernikahan Nopek Novian dan Yulia Lorena berlangsung pada 9 Oktober 2023. Namun pada hari Rabu 13 Maret 2024, Yulia Lorena sudah melahirkan. Alhasil, bermunculanlah komentar-komentar pedas dari netizen. Pasangan Deddy Sumargo dan Olivia Alan pun mendapatkan kebahagiaan yang sungguh besar dari Sang Pencipta, di mana pada bulan Juli 2024 mereka kedatangan buah cinta dari hasil pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 21 November 2020. Sebelum buah hati cinta mereka ini lahir ke dunia, mereka pernah kehilangan buah cinta mereka atau keguguran. Tak main-main, kesedihan mendalam harus dialami Olivia Alan. Tak hanya sekali, dirinya keguguran hingga 3 kali. Berkat semangat dan perjuangan Deddy Sumargo dan Olivia Alan, mereka pun mendapatkan berkah dari pernikahan mereka. Buah cinta itu lahir pada tanggal 27 Juli 2024 dan berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo. Penyanyi cantik Syahrini yang berasal dari Bogor dengan jargon sesuatu ini pada Agustus 2024 melahirkan anak pertamanya hasil pernikahan dirinya dengan pengusaha tampan Reno Barak. 5 tahun menantikan kehadiran sang buah cinta, akhirnya Syahrini dan Reno Barak resmi menjadi orang tua dari anak yang mereka beri nama Princess R. Dengan nuansa balon-balon dan dekor yang begitu penuh bunga-bunga, Syahrini melahirkan anak pertamanya di salah satu rumah sakit di Singapura. Ya, selama Syahrini mengandung, dirinya memang tidak pernah memperlihatkan sedang menjalani pemeriksaan ke dokter kandungan atau foto USG dari janin mereka. Itu menyebabkan munculnya komentar-komentar tajam dari netizen jika Syahrini disebut hamil bohongan. Berita itu pun langsung ditepis oleh sang adik Aisyah Rani dan fotografer Syahrini yang ikut menyaksikan persalinan anak pertama Syahrini. Kini, Syahrini dan Reno Barak bahagia dengan kehadiran buah cinta mereka. Tak hanya Syahrini yang menyambut kehadiran buah cintanya di rumah sakit, di luar negara Indonesia, model papan atas Indonesia Patricia Goh juga melakukan hal yang sama. Bila Syahrini di negara Singapura, Patricia Goh memilih Thailand untuk melihat buah cintanya lahir ke dunia.
Patricia Goh menikah dengan seorang pria tampan yang bernama Daniel Bartoli. 28 Agustus 2024 akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh 3 besar dari ajang pencarian bakat STS Next Top Model ini. Patricia Goh melahirkan putrinya dengan proses sesar, kendatinya Patricia Goh ingin melahirkan di Jakarta. Namun dikarenakan pernah mengalami salah diagnosa di Jakarta, alhasil sang suami Patricia memutuskan untuk melahirkan di negara Thailand. Model yang sering dipanggil Cipat ini melahirkan anaknya saat usia kandungannya 37 minggu. Buah cinta pernikahan Patricia dan Daniel yang berlangsung pada Februari 2023 itu diberi nama Zuherper Bartoli, yang dalam bahasa Yunani berarti kehidupan. Bila ada pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan. Mau tidak mau, itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Jika tadi adalah beberapa selebriti yang berbahagia karena pertemuan dengan buah cinta mereka, sekarang kita ke berita duka karena harus melakukan perpisahan dengan selebritis tanah air. Duka yang membanjiri air mata datang dari dunia stand-up komedi tanah air. Komika itu adalah Babe Cabita. Komika yang identik dengan rambut kribo dengan logat medannya itu menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 9 April 2024 sekitar pukul 6:38 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketidakmunculan Babe Cabita di dunia entertain belakangan tahun 2023 hingga 2024 dikarenakan dirinya memang harus berjuang melawan penyakit yang sedang ia hadapi, yaitu penyakit langka anemia aplastik. Di mana dari penyakit anemia aplastik yang Babe Cabita alami membuat dirinya merasa lemas dan tidak berdaya. Bahkan almarhum Babe Cabita sempat mengira jika rasa pusing akibat penyakit yang ia alami itu hanya karena kelelahan. Almarhum Babe Cabita juga sempat menjelaskan bahwa tulang sumsumnya mengalami kerusakan hingga tidak bisa menghasilkan darah. Namun sebelum kembali ke pangkuan Sang Pencipta, Babe Cabita tak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap menjalankan sholat walaupun dalam keadaan sakit yang menggerogoti tubuhnya. Babe Cabita meninggalkan istri dan 2 anaknya. Komika Babe Cabita dimakamkan di TPU Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. ...2024 juga menjadi duka yang begitu mendalam bagi selebgram cantik Jennifer Copen, di mana dirinya mau tidak mau harus menelan pil pahit sepahit kehidupannya. Jennifer Copen harus kehilangan sang suami tercintanya, Dali Washing. Pria yang menikahinya pada 10 Oktober 2023 itu harus pulang terlebih dahulu ke Sang Pencipta setelah mengalami kecelakaan motor tunggal yang terjadi di Jalan Sunset Road Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis 7 Juli 2024 dini hari. Ayah dari baby Kamari ini mengalami luka lecet di dada, punggung, patah tulang rahang, selangkangan kiri, siku hingga rusuk. Pria blasteran Thailand Belanda itu menabrak pembatas jalan dikarenakan Dali Washing kehilangan kendalinya saat menaiki sepeda motor Kawasaki miliknya. Tubuh Dali Washing pun langsung dilarikan ke rumah sakit BIMC Kuta, Badung, namun nyawa suami Jennifer Copen tak tertolong saat menjalani perawatan. Begitu hancurnya hati Jennifer Copen saat mengetahui bahwa pria yang ia cintai sekaligus ayah dari anaknya harus berpulang ke pangkuan Sang Pencipta.
di mana semasa hidupnya setelah menikah, Dali selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik dan menjadi suami yang baik untuk Jennifer. Bahkan di hari 40 hari meninggalnya sang suami, Jennifer Copen mengatakan jika dirinya tak akan bisa move on dari Dali Washing, ayah dari putrinya yang bernama Kamari Sky Washing. Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan berita meninggalnya aktor yang memiliki nama lengkap Dony Kesuma Hudayat. Pria tampan kelahiran Bandung, Jawa Barat ini menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 19 Maret 2024 sekitar pukul 19:19 waktu Indonesia Barat. Sebelum Dony Kesuma menghembuskan nafas terakhirnya, Dony memang memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan pada tahun 2015 Dony sudah melakukan operasi pemasangan ring jantung. Pada tahun 2023, Dony Kesuma pun mengeluhkan rasa sakit yang membuat dirinya harus melakukan perawatan di rumah sakit dan bahkan harus sampai masuk ruang ICU. Sang anak Gasan Indira Kesuma juga mengatakan sebelum sang ayah meninggal, sang ayah sedang mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Sang anak juga menyebut jika ayahnya sempat menjalani pompa jantung manual, namun takdir berbicara lain. Dony Kesuma harus kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Dony Kesuma dimakamkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Itulah tadi pertemuan dan perpisahan yang membanjiri air mata dari para selebritis tanah air yang terjadi pada tahun 2024 ini. Untuk mengetahui informasi-informasi selebritis tanah air, tetaplah untuk menyaksikan next update hanya di Next Era Entertainment.